Halo anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi bilangan pecahan, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan perkalian pembagian bilangan desimal, serta yang terakhir adalah operasi hitung campuran pecahan. Oke, let's check the first perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan seperti yang sudah kalian dapatkan di sekolah dasar, bahwa cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut kali penyebutnya. Di sini 3/4 dikali 6/5, maka 3 kali 6, kemudian penyebutnya 4 kali 5. Cukup lakukan operasi seperti itu, hasilnya adalah 8/20. Kemudian pecahan ini bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi dengan bilangan 2, maka didapat bentuk sederhananya hasilnya adalah 9/20 ya. Ingat, nggak usah disamakan penyebutnya karena ini perkalian ya, karena perkalian maka nggak usah disamakan penyebutnya. Cara yang kedua, kita melakukan penyederhanaan ya, melakukan penyederhanaan dari pecahan 3/4 dan 6/5 ini. Kebetulan 6 dan 4-nya bisa disederhanakan masing-masing dibagi 2 sehingga didapat 3 dan 2. Nah, maka pembilangnya 3 kali 3, penyebutnya 2 kali 5. Didapat hasilnya adalah 9/20. Ternyata mau memakai cara yang atas atau yang bawah memiliki hasil yang sama ya. Next, untuk perkalian pecahan campuran. Nah, apa sih bedanya dengan perkalian pecahan biasa? Kalau pecahan campuran, maka kita perlu mengubahnya menjadi pecahan biasa. Jadi di sini 4/2/3 kita ubah jadi pecahan biasa. 4 dan 3-nya dikalikan kemudian ditambahkan dengan 2 ya, seperti di bagian sebelahnya. Kemudian yang 21/7 juga 2 kali 7 ditambah 1. Sementara penyebutnya disesuaikan dengan penyebut pada soal. Nah, kebetulan di situ 3 dan 7. Nah, langsung aja kita terapin perkalian pecahan biasa. Nah, kalau misalkan di sini ada yang bisa disederhanakan, sebaiknya kalian sederhanakan ya. 14 dan 7 bisa disederhanakan masing-masing dibagi 7, sementara 15 dan 3 masing-masing dibagi 3. Maka didapat bentuk sederhananya adalah 2 dikali 5 dibagi 1 kali 1. Hasilnya adalah 10/1. 10/1 atau bentuk sederhananya adalah 10. Mudah ya? Nah, sekarang ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan, nah konsepnya seperti ini. Pecahan ini ya, 3/4 kita bagi dengan 6/5, maka 6/5-nya itu kita tukar posisinya jadi 5/6. Kemudian pembagiannya itu kita ubah jadi perkalian ya. Jadi 3/4 dibagi 6/5 itu, maka untuk menghitungnya sama dengan 3/4 dikali 5/6. Ingat, yang ditukar posisi yang belakang ya, bukan pecahan yang depan. Sehingga sesudah itu kita langsung terapkan aja perkalian biasa, hasilnya adalah 5/12. Kebetulan di sini bisa disederhanakan dibagi 3, maka masing-masing dibagi 3, bentuk sederhananya adalah 5/8. Atau bisa dengan cara, nah sebenarnya sama, di sini diubah ya, ditukar, tapi di bagian perhitungan ini disederhanakan ya. 3 dan 6-nya maka didapat 1 kali 5 dikali 4/2. 1 kali 5 per 4 kali 2 didapat hasilnya adalah 5/8. Nah, kita simpulkan memiliki jawaban yang sama, artinya kita bisa memilih cara mana yang lebih cocok untuk kita ya. Tips saya, sebisa mungkin bilangan itu kalau untuk perkalian dan pembagian kalian sederhanakan yang bisa disederhanakan agar ketika nanti menghitung lebih mudah. Selanjutnya pembagian pecahan campuran. Konsepnya sama, kita ubah ke pecahan biasa semuanya. Nah, kemudian dari ini baru ditukar posisinya ya, yang bilangan belakang, pecahan belakang 22/7-nya diubah jadi 7/22. Kemudian masing-masing disederhanakan bagi angka yang bisa disederhanakan. Nah, paling gampang kalau sama-sama bilangan genap, yang satu pembilangan satu penyebut, itu bisa kalian sederhanakan. 14 dan 22 masing-masing bisa dibagi 2 sehingga didapat 7 kali 7 dibagi
3 kali 11 ya. Hasilnya adalah 49/33. Kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka didapat 1/16/33. Ini adalah penyelesaiannya. Ya. Next, perkalian desimal. Bilangan desimal, ya, tahu ya, yang paling mudah sih dia sebenarnya adalah bilangan yang penyebutnya pasti 0 atau 10 atau kelipatannya ya. Di sini 2,83 saya kalikan dengan 1,6. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita ubah masing-masing ke bentuk pecahan biasa. Nah, karena 2,83 itu belakang komanya ada 2 angka, maka di sini jadi 100 ya. Penyebutnya menjadi 100. Sementara jika di belakang koma hanya ada 1,6 ini ya. Maaf. Nah, di sini maka di sini penyebutnya jadi per 10. Kita dapat, nah kalau sama-sama penyebutnya itu bilangan 10 atau kelipatannya, mending tidak usah disederhanakan karena lebih mudah dalam mengubah ke bentuk pecahan biasa, pecahan campuran ataupun nanti ke bentuk desimal lagi. Nah, di sini didapat 283/100 dikali 16/10, maka 283-nya dikali 16 hasilnya adalah 4528. Sementara yang 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Maka kita dapat hasilnya adalah 4528/1000. Sehingga ketika kita ubah kembali ke bentuk desimal, let's check bahwa di belakang koma pada bilangan bukan di belakang koma tapi di bilangan 1000 itu memiliki 03, sehingga bilangan pembilangnya itu kalau mau diubah cukup majukan komanya dari belakang 8 sebanyak 3 langkah, 1 2 1 2 3, sehingga didapat bahwa hasilnya adalah 4,528. Cara kedua gini, tetap dalam bentuk bilangan desimal, cuman kita ingat-ingat bahwa dalam perkalian ini yang bilangan depan 2,83 ada 2 angka di belakang koma, kemudian yang 1,6 ada 1 angka di belakang koma, sehingga total ada 3 angka di belakang koma. Kemudian kita terapkan aja perkalian biasa kalau nggak ada koma, jadi perkalian biasa nanti dihitung hasilnya adalah 4528. Nah, karena di sini total ada 3 angka di belakang koma, maka dalam meletakkan koma, sesudah kita menghitung dengan cara perkalian biasa, itu sesuai dengan total banyak angka yang ada di belakang koma pada soal, baik angka bilangan pertama maupun bilangan keduanya, maka didapat ada 3 sehingga 4,528. Ini hasilnya sama ya anak-anak. Jadi kalian pilih aja cara mana yang lebih efektif bagi kalian sendiri, ataupun kalian juga bisa menemukan cara-cara lain yang lebih efektif dibanding dua cara tersebut. Untuk pembagian desimal sebenarnya kalian juga bisa melakukan pembagian dengan menggunakan desimal pakai Power standar. Tapi saya akan memberikan ya pandangan baru kalau kita bisa melakukan pembagian desimal tapi menggunakan konsep pecahan, di mana semuanya kita ubah ke dalam bentuk bilangan pecahan. 1,7 dibagi 0,2 ini kita ubah 1,7 menjadi 17/10, sementara yang 0,2 jadi 2/10. Nah, kemudian kembali ke konsep pembagian pecahan, maka yang belakang diubah jadi 10/2 dan baginya diubah menjadi perkalian. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa 10 dan 10 di situ bisa kita sederhanakan, maka kita coret aja masing-masing dapat 1. Lalu kita hitung di situ yang atas tinggal 7 kali 1 ya 17 kali 1, maka 17 dan yang 1 kali 2 menjadi 2. Maka jawabannya adalah 17/2. Sehingga ketika kita sederhanakan, kita jadi ubah jadi bilangan pecahan, maka jadi 1/2, atau kalau diubah jadi desimal menjadi 8,5. Contoh yang satunya, ini bilangan bulat 3 ya, dibagi dengan 0,4. Nah, gimana nih kalau mengubah 3 menjadi bilangan pecahan? Nah, 3 itu bilangan bulat. Jadi kalau mau menjadi bilangan pecahan cukup kasih penyebutnya adalah 1 ya. Ingat, semua bilangan bulat paling mudah membuat penyebutnya adalah per 1
Nah, di situ kita dapat 3/1 dibagi 0,4-nya diubah menjadi 4/10. Nah, kita tukar yang belakang 4/10-nya menjadi 10/4, lalu diubah operasinya menjadi perkalian. Kita dapat 3 kali 10 itu 30, 1 kali 4 itu 4. Maka jawabannya 30/4. Kalau kita ubah jadi pecahan campuran 72/4 atau bisa diubah ke desimal menjadi 7,5. Lanjut, operasi campuran pada bilangan pecahan. Nah, operasi campuran pada bilangan pecahan saya memberikan dua contoh. Secara konsep sama dengan operasi campuran pada bilangan bulat, bahwa operasi yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat contoh yang pertama, 1/2 ditambah 1/3 dikali 2/5. Nah, di sini kita lihat bahwa ada perkaliannya dan ada penjumlahannya. Nah, mana yang kita dahulukan? Ya, tentunya yang kita dahulukan adalah perkaliannya, meskipun dia terletak di belakang. Nah, kita hitung 1/3 dikali 2/5, hasilnya adalah 2/15. Kalau sudah selesai, baru hasilnya 2/15 ini kita jumlahkan dengan soal yang di depan, yaitu 1/2. 1/2 ditambah 2/5 hasilnya adalah, ya, kita samakan dulu penyebutnya, 2 dan 15, penyebutnya yaitu 30. Nah, masing-masing yang depan dikali 15, yang belakang dikali 2. Maka didapat 15/30 ditambah 4/30. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 9/30. Yang kedua, ada 2/5 dibagi 1/2 ditambah 1/3 dikali 1/4. Nah, di sini ada pembagian, penjumlahan, perkalian. Operasi mana yang didahulukan? Ya, kita lihat ada operasi pembagian dan perkalian. Nah, dua operasi itu perlu kita dahulukan dan kita hitung bersama-sama, ya. 2/5 dibagi 1/2 diubah jadi 2/5 dibagi 3/2. Sementara yang belakang 1/3 dikali 1/4. Nah, nanti kalau masing-masing operasi itu udah dihitung, baru hasilnya dijumlahkan. Kita hitung yang depan, 2/5 bagi 3/2 menjadi 2/5 dikali 2/3, maka dijawab hasilnya adalah 4/15. Sementara yang belakang 1/3 dikali 1/4 hasilnya adalah 1/12. Nah, kita ubah ini 15 dan 12 itu kan penyebutnya berbeda, maka ketika menjumlahkan kita samakan penyebutnya. Nah, kita cek ini ternyata hasilnya tidak sesuai. Kita hitung ya bersama-sama. Didapat karena 15, maka untuk menjadi 60, 4-nya dikali dengan 4. Ya. Jadi bilangan 4 dikali 4. Sementara yang belakang, karena dia bilangan 12, ya 12 biar jadi 60, maka dikali berapa? Ya, benar. Karena 12 untuk menjadi 60 harus dikali 5, maka pembilangnya 1 itu dikali dengan bilangan 5. Oke, sehingga didapat hasilnya berapa? 4 kali 4 itu 16 ditambah 5, ya, karena 1 kali 5 kan 5. 16 plus 5, hasilnya adalah 21/60. Gitu ya. Nah, jadi ini didapat hasilnya adalah 21/60. Bisa disederhanakan, masing-masing bagi 3, hasilnya adalah 7/20. Ya, gitu ya. Ya, operasi ini kalau dihitung hasilnya adalah 7/20. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang dalam bentuk soal cerita. Di sini keluarga Cemara menempuh perjalanan sejauh 4.000 mil. Nah, kemudian ada keluarga Melati.
keluarga Melati itu juga jalan-jalan nih, tapi jarak tempuhnya hanya 45 bagian dari keluarga Cemara ini. Sejarah 4.000 mil ini adalah 4/5 bagian dari perjalanan yang ditempuh keluarga Melati. Sehingga berapa mil sih perjalanan yang ditempuh keluarga Melati? Ya, mile itu adalah salah satu ukuran jarak yang biasanya diterapkan di negara-negara Eropa ya. Nanti kalian bisa cek nih 1 mile itu berapa kilometer. Permasalahan ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep pembagian pecahan. Kenapa? Karena 4.000 mil ini adalah bagian dari perjalanan yang diambil keluarga Melati, yaitu 4/5 bagian. Nah, untuk lebih mudahnya maka kita ngitungnya adalah 4.000 dibagi 4/5, maka didapat 4.000 dikali 5/4. Bisa kita sederhanakan 4.000 dengan 4-nya. Kalau dibagi hasilnya 1.000, maka jarak tempuh yang dilakukan oleh keluarga Melati adalah 5.000 mili atau mile. Lanjut. Nah, di sini ada soal cerita lagi. Ada sebungkus biskuit memiliki berat 1/3 kg. Si Jason memakan 2/5 bagian dari bungkus itu ya, isinya dari biskuit itu. Jadi berapa berat biskuit yang tersisa? Berapa berat biskuit yang tersisa? Ini menggunakan konsep perkalian dan pengurangan pecahannya. Salah satu cara penyelesaiannya adalah di sini biskuit itu ya, satu bungkus biskuit kita anggap nilainya adalah 1 bulat. Karena udah dimakan 2/5 bagiannya, maka sisanya ada 3/5. Nah, kalau kita udah tahu kalau sisanya 3/5, maka untuk menghitung biskuit tersisa adalah kita kalikan bagian sisanya dengan banyaknya berat mula-mula. Jadi 3/5 dikali 1/3. Nah, 1/3-nya kita ubah jadi pecahan sederhana. Maka kita dapat 3/5 dikali 4/3, hasilnya adalah 4/5 kilogram atau 0,8. Begitu cara menyelesaikannya. Jadi ketika kita menghitung operasi pecahan ya, apalagi dalam soal cerita, kita harus ingat dulu nih operasinya yang mau kita gunakan itu apa. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, sebenarnya kata kuncinya bisa kita lihat dari kalimatnya ya. Dari kalimatnya. Jadi untuk semakin kalian mantap dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pecahan, maka kalian harus banyak latihan. Ya, banyak latihan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Oke, cukup pembelajaran untuk kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya berkaitan dengan KPK dan FPB dan faktor-faktor bilangan. Tetap semangat untuk belajar. See you.